memanfaatkan keunggulan dari Gold Divas-nya. Main aman ya. Yes. Dan kita melihat untuk dari segi draft ban and pick Geeksleep tentunya ngebuang ke arah Kadita yang kita tahu ini nggak bakalan dilepas ke arah Dreams, meskipun minggu lalu Dreams Kaditanya sempat ditahan. Valentina. Walaupun Dreams ditahan Kaditanya, tapi sekarang Valentina ditahan dari Aboy. Ini sedikit berbeda memucat. Tapi Faramis yang tadi kita obrolin, Mereka lepaskan karena just in case Faramis yang akan ditahan dari EVOS Legends, mereka udah punya Valentina, Faramis, Fredrin. Ya kan? Dua hero yang cukup mahal, dan kali ini mereka sudah mengamankan Fredrin seperti yang kita dagu. duga, duga-duga. Gado-gado. Iya. Dan Melissa, mereka lebih mengamankan gold lane terlebih dahulu karena dari Melissa sendiri dari early-nya bisa memberikan efek damage juga dengan Madosnya sendiri. Tapi Geeksleep seperti dia masih lebih percaya dengan Lancelot Tank nih untuk seorang Jana Cutie. Lancelot Tank-nya ini benar-benar akan bermain dengan objektif aja. Bermain dengan mengandalkan retribution, mengandalkan pickover, atau mungkin memocan. Ini baru mungkin ya. Atau mungkin mereka bisa saja berubah permainannya di early, akan bermainkan dua kombinasi Lancelot dan juga Natalia. Ini kita lihat ada play head to head yang sangat-sangat condong jauh terhadap posisi KDA dari Dreams. Karena kita tahu berapa banyak Dreams suka pakai hero seperti Kadita. Ya. Poin kill yang banyak, instant pick off, solo pick off, itu membuat Dreams sangat-sangat tinggi dari kill participation. Cuma untuk kalau ngomongin dari hero damage yang diterima, ini mungkin masih so-so lah ya, tidak terlalu jauh ya. Iya, untuk dari segi itu damage juga tidak terlalu yang sebenarnya cukup signifikan di tangan Balesi karena permainan dari Geek mereka selalu berusaha untuk bermain secara objektif. Dan Baloi kita tahu dia selalu memakai hero-hero inisiasi yang begitu penting mendapatkan momentum untuk damage dealer dari Geeksleep sendiri. Oh, menutup adanya Eve dan bahkan melihat potensial kalau seorang Kadera menggunakan Valentina di arah gold lane. Kita lihat play head to head-nya juga, dimana dead per match-nya Baloiski bahkan kita udah tidak pungkiri 0-11, 0-8, beberapa banyaknya dead yang dia miliki itu tidak bisa meredam permainan dari seorang Geeksleep. Dan itu mungkin bisa dicontoh. Maksudnya kenapa? Power mindset-nya itu nggak meredam dia walaupun dia tumbangnya banyak gitu. Mentalnya nggak tergoyangkan memecah. Kalau itu seakan-akan punya prinsip gak It's apa okay. dia tumbang Iya. asal ada trade menang objektif. Ya, dan bahkan tapi itu menjadi winning condition untuk EVOS loh menurut aku. Kenapa? Karena di dalam winning condition, Geeksleep itu suka melakukan unnecessary move. Dia suka melakukan decision-decision yang harusnya tidak dilakukan. Agak kurang wise ya. Agak kurang wise, kayak misalnya dia all in terlalu berlebihan. Terus mereka udah tahu gak ada konsel, gak ada flicker, tapi mereka tetap maksa. Cuma plusnya satu, di saat kapten atau salah satu player yang melakukan miss atau mungkin ada tindakan-tindakan yang merugikan dari Geeksleep, mereka following up semua, mereka solid, mereka rata-rata kan tumbangnya mati 5, mati 4, mati 3, wipe out. Jadi kayak oke, di follow up gitu. Jadi terkesan ya, salah satu salah semua, bener satu bener semua. Itu Bareng-bareng plusnya. gitu ya. Ya minusnya overcommit balik lagi. Chemistry dari Geeksleep memang terlihat ketika tim fight dibuka, Dan- follow up selalu ada. Tapi Lilia bersama dengan Arnold, Wah, ini tempel estes enak banget sih kalau menurut aku ya. Ini tempel estes enak banget dari EVOS Legends. Mereka udah siapin seorang Paquito untuk flank. Mereka udah siapin backline insurance-nya. Mereka udah siapin juga di arah frontliner. Mereka kasih Faramis, mereka kasih Estes, Melissa. Dari sisi kiri, siapa yang nembus sekarang? Estes Siapa yang nembus? masih ini Sudah sempat dibawakan sama alter ego juga. Ya karena ini udah terdeteksi juga. Siapa yang menembus gitu loh. Masalahnya, Legends juga punya power flanking yang tinggi dan audience prediction cukup mengagetkan ketika EVOS Legends yang di laga pertama menangkan pertandingan atas Geek, tapi mereka hanya mendapatkan 59. Iya, ini audience prediction yang 50-50 bahkan. Dan ini menunjukkan Geeksleep tentunya mereka punya support yang begitu besar untuk di season yang ke-11 kali ini. Yes, benar banget. EVOS Legends berhasil mengamankan leg pertama dengan kemenangan yang cukup tipis. Tapi di leg kedua ini, Geeksleep harus merebut kemenangan penuh untuk mendapatkan upper bracket. Apakah Geeksleep mampu atau sang macan lebih perkasa? So,
match yang begitu penting memasuki minggu yang kelima. Siapakah yang akan mengamankan slot upper bracket bersama dengan sang Landa Kuning? Yes, memperebutkan sesuatu yang sulit Mahal karena sih ini. di atas sana masih ada para raja. 3 raja masih berada di atas klasmen. Bahkan Kadera dengan menggunakan gold lane Valentinanya sudah diprediksi, tapi Brans bakal dipaksa untuk ditumbangkan di early-nya Momochian. Ya, dan bahkan kita melihat juga Brans yang seharusnya memberikan ult kali ini malah balik, namun Dreams langsung mencoba untuk cover. Oke, Momochian, Baloski harus dipukul mundur. Baloski tidak bisa melakukan lagi invasi dari bottom lane karena Dreams sadar akan hal tersebut Momochian. Yep, dan kali ini Kadera bakal bermain lebih aman, namun Baloy masih memberikan pressure yang sama. Tapi ternyata di arah bottom lane, Baloski akan terkena first blood terlebih dahulu. 1 poin kill diamankan. Posisi yang nampaknya dipegang oleh EVOS Legends. Kenapa aku bilang di EVOS Legends? Pertama, Janna memang jungler. Tapi Janna yang dapetin point kill dengan Brans dapetin first blood itu lebih mahal di Brans. Brans dapetin first blood, dapetin kill, lebih untung ketimbang dari seorang Cak Kadera. Iya, Kaderanya memang harus sampai meninggalkan lane terlebih dahulu. Sama seperti Brans, namun Brans masih bisa untuk mendapatkan point kill di early bahkan. Dan buat teman-teman yang pengen punya skin sama seperti Brans nih untuk Melissa, kalian bisa langsung aja cek di dalam in-game karena kita lagi ada collaboration skin MLBBX Jujutsu Kaisen. Alright, skin yang hampir menyelamatkan pergerakan dari Estas Dreams. Meanwhile, di arah top lane, Janna Kitty bersama dengan Luke mencoba untuk mempertahankan turtle mereka yang dimana Luke akan menjadi satu point kill kembali. Kembalikan kembali keadaannya. Roleplay, Cycles kali ini yang harus ter-take down. Posisi berbeda, posisi berbalik. Keadaan di tangan Geekslate, EVOS Legion. Sang macan putih memiliki retribution. Tas, mampukah bertahan? Forest Kertas dan retribution from Tas again menyelamatkan hari dari EVOS Legends. Sang macan putih masih memiliki taring tertajamnya di sebuah retribution. Iya, dan Geekslate mereka berusaha untuk fight di mana situasi dari ke altar dari seorang Hijome ini masih aktif. Dreams juga masih punya posisi yang baik banget untuk mengeluarkan heal ke arah seorang Tas. Jadi Tas tidak akan mudah untuk ditumbangkan dan kemungkinan Geekslate mereka yang bisa ditabrak balik dengan adanya teamfight yang begitu sustain dari EVOS Legends. Ya, secara tidak langsung kalau bisa aku bilang EVOS Legends mereka sudah menerka atau memetakan permainan dari Geekslate dengan draft yang seperti ini. Ini kan bukan draft pertama kalinya kita lihat ya draft seperti ini. Mungkin agak sedikit adjustable di posisi mid lane-nya kan, yang suka berganti-ganti hero kan. Yep, benar. Dan buat teman-teman jangan lupa untuk dukung tim favorit kamu sambil order Grab dan Tas. Begitu on point, mendapatkan objektif ke arah turtle dan sekarang dia dapetin juga tuh Little Wanderer. Kalau Baloy nggak melakukan komen yang berubah, tapi kali ini hanya Mirko menuju ke arah EVOS Legends. Only Mirko versus everybody. Tapi lihat dari bottom lane, Kadera menuju ke arah seorang Brans, mencoba di take down begitu saja dan Janna Kitty gagal untuk menumbangkan seorang Brans. Dreams too strong di bottom lane. Pasukan EVOS Legends too strong. 2 versus 4 bahkan nggak mampu membuat EVOS Legends ditumbangkan. EVOS Legends, sang macan putih, mereka memiliki Dreams di garis depan dan Brans terlalu pede. Dia tahu dia memiliki healer yang bisa keliling, P3K keliling. Dan bahkan langsung dengan sikap juga dari seorang Brans tadi ngebuka giveaway. Oke, Kadera dia mengarah ke altar, coba untuk mempertahankan dirinya. Baloski membantu di arah bottom lane. Hijumi gagal untuk menarik siapapun masyarakat altar. Perebutan turtle kembali Momochan. Yap, dan dengan situasi dari Geekslate mereka harus benar-benar melihat ya posisi dari Hijome yang masih memiliki ke altar. Kalau mereka mau coba paksa teamfight di area objektifnya, setidaknya mereka harus tumbangin dulu nih lini belakangnya. Support yang begitu signifikan, begitu baik tentunya dari Dreams dan juga Hijome, dimana ini bisa membuat EVOS saja mereka tentunya dari segi teamfight akan lebih sustain lagi. Sudah pernah terjadi di area turtle, di area bot lane pun masih sama. Jadi mereka harusnya udah tahu siapa yang harus mereka tumbangin terlebih dahulu dari Geekslate. Dan buat teman-teman jangan lupa untuk menantikan limited edition UBS Gold Merchandise Collection XMPL season yang ke-11. Dan kalian bisa cek di websitenya ubslifestyle.com atau di e-commerce-nya UBS Lifestyle. Right, pada bottom lane kembali menjadi pilihan mencoba menumbangkan satu player. Sementara begitu saja Janna Kitty
Gak bisa bertahan lebih lama lagi. Di arah belakang. Tas mencoba untuk melakukan flanking. Melakukan sandwich gaming yang gagal nampaknya Momochian. Dan fokusnya dari EVOS Legends, mereka benar-benar berpangku sama laning dari si Brans. Alright, damage terlalu besar dikeluarkan. Paloyski berada di sepantas mencoba untuk diperangkap di tengah. Dengan adanya Tas tidak ada dilindungi Dreams, ini agak cukup berbahaya kalau dia terpick off. Sedangkan di sisi sebagai EVOS Legends dengan adanya 2 turtle, mereka cuma hanya bisa menang 400 gold Momochan. Ini menjadi cukup pertanyaan cukup besar. Karena Janus kita juga sebenarnya dari segi farming nggak terlalu yang terhenti banget, meskipun posisi dia juga udah dapetin 2 poin kill. Nah, tapi kalau kita ngeliat dari emblem, ada sedikit perbedaan tentunya dari kedua sisi god laner, dimana dengan membawa magical damage untuk Kadera, sementara Brans masih berfokus dengan marksman-nya yang kali ini masih di pressure. Tapi Kadera di bottom lane fokus menjaga Brans, cuma yang bisa dibilang utama, bahkan heal atau take down. 1 point kill, masih ada Dreams dan Brans menyelamatkan EVOS Legends dari kekalahan di bottom lane, tapi Dreams sudah selesai. Healnya sudah tidak ada. Poloski masih mau lebih. Terdeteksi dari backline. Gagal melakukan takedown dari posisi EVOS Legends. Sekarang aku jadi mengerti kenapa Brans pilih ke arah Melissa. Oh, tapi Luka masih mau lebih, memaksakan David terlalu dalam. Damage tidak bisa dibendung sama sekali. Dapatkan rookie. 2 player Geekslate ditumbangkan. Miskomunikasi, overcommit again and again. Geekslate berhasil di take down 2 playernya. Dan ini membuat EVOS Legends bebas untuk bisa mendapatkan turret, mendapatkan turtle dari top lane Momochan. Seharusnya ya, tapi ini akan menjadi perang retribution yang masih dimenangkan oleh Tas, tentunya terslain by Samsung Galaxy A54. Like I said before, EVOS Legends memiliki taring tertajamnya di power retribution. Kalau Jana atau Paloyski nggak mencoba merubah metode perebutan di arah objektif, ini akan cukup berat. Dan bahkan buat kalian semua jangan lupa untuk membeli stiker, ya kan, biar mabar jadi seru banget. Santai bro. Kelar. Banyak ya, ini masih available buat teman-teman, jadi langsung aja beli battle emote-nya di dalam in-game biar mabarnya makin seru. Seru banget. Apalagi stiker berisik, apalagi stiker-stiker yang nyanyi. Suka tuh aku. Iya, kayak dulu kan masih ada rata. Saya ngajak ada tapi tas tidak boleh terlalu dalam. Tas busnya nggak kebuka, masalahnya Momochan. Busnya nggak dibuka oleh pasukan EVOS Legends. Kalau tas berebut 1 Little Wanderer dan dia tumbang, itu lebih rugi. Dia bisa dapetin mid, dia bisa dapetin purple Momochan. Dan dari item in-game-nya by Dunia Games, kita melihat Brans sebenarnya begitu bebas ngedapetin gold dan bahkan free farming juga di area bawah karena babysit yang dilakukan oleh Dreams kali ini. Sejauh ini dia udah berhasil dapetin Coruscant Sight dan bahkan di map Hunter Sword untuk menambahkan tanker di area depannya seperti mungkin Baloy dan juga Jana. Alright, Brans mencoba dipaksa mundur ke belakang. Dreams langsung fokus, tapi masih coba ditahan pergerakan dari EVOS Legends. Sedangkan di arah bottom lane, ketika Kadera mencoba untuk menyolong 1 turret itu masih belum mampu, Brans membuat Paloyski ini dipatahkan pergerakannya Momochan. Dan sekarang pergerakan dari Geekslate ini benar-benar yang harusnya early mereka bisa pegang dengan ngebawa ke arah Natalia dan juga Lydia. Ini ditahan habis-habisan oleh EVOS Legends dengan ngebawa 2 support Faramis dan juga adanya Estes. Tapi tadi sempat keculik dari seorang Dreams Hijume-nya di tangan Paloyski. Namun itu nggak selesai sampai di situ karena Dreams masih dengan positioning yang begitu bagus. Dia masih memberikan healing yang benar-benar unlimited untuk pemain-pemain dari EVOS Legends, terutama Brans yang tentunya akan menjadi prioritas target untuk Geekslate. Dan 2 PR itu yang harus dikerjakan sama Geekslate. Dan ingat, yang bisa ngeculik itu cuma Baloy atau enggak lo. Perfect turtle di game pertama harusnya membuat Jana Kitty trauma dengan ada retribution dari seorang Tas ya Momochan. Tapi pasukan dari EVOS Legends mereka udah stand by on position. Coba untuk fokus menuju ke arah Lord yang pertama. Selamat datang Bapak Lord yang terhormat. Akankah didapatkan oleh pasukan dari Geekslate? Sedangkan di sisi sebaliknya, Psychot masih mencari siapa yang harus dia tangkap. Tas mendeteksi pergerakan, tapi Dreams mencari di mana keberadaan dari sana. Paloyski terdeteksi, terperangkap di garis depan, mudah ke arah belakang. Seriset ternyata strategi untuk Geekslate bukan untuk merebut, bukan untuk teamfight, tapi untuk mengulur waktunya Momochan. Mengulur waktu, mencoba untuk mereset karena posisi dari Avoy juga coba untuk melakukan clear dengan cukup cepat di area midnya, memberikan pressure supaya ada distraction yang dilihat oleh EVOS Legend. Di
oleh Geekslet untuk bisa merebut award yang pertama, Momo Gomez. Kalau menurut aku sih, kalau mereka memang dari Geekslet mau paksain team fight-nya, ini harus culik ke arah Dreams dan juga Hijune ya. Karena kalau ngeculik ke arah Brands, ingat dia punya go away. Plus, yang dibawa sama Geekslet ini adalah Natalia, yang dimana udah ada tanda seru, itu bisa dicek sama Brands ketika dia ngeluarin Madosnya. Alright, tas seorang diri tidak disebut oleh Dreams, tapi Psychos mencoba untuk mulai datang kembali melakukan backup dengan cukup cepat. Pasukan Evil's Legion mencoba untuk menangkap Ahoy. Masih ada Black Juice, team fight akan coba terjadi, tapi di depan sana Dreams almost a takedown. One of Guardians telah dibuka. Pasukan dari Geekslet mereka mencoba untuk menuju ke arah serang Hijome. Hijome terperangkap, satu poin kill dari Luka tertumpahkan. Hijome takedown, Hijome inovasi. Pasukan dari Kadera dan kawan-kawan masih coba untuk mendorong Evil's Legends untuk mundur. Dua ditukar satu, bukan powernya cukup adil. Kadera masih coba untuk bertahan, tapi Tas dia benar-benar mengundang dan Kadera sampai ke belakang. Ditukarnya dengan Psychot dan Jana Kitty kali ini harus berhadapan dengan seorang Tas. Damage yang terlalu besar, tidak bisa ditumbangkan. Hasil yang tinggi bahkan membuat pasukan dari Geekslet gak punya sustain team, gak bisa menambahkan team fight lagi. Kan itu hanya baiting. Lihat betapa banyaknya soft skill yang udah keluar, tapi gak ada yang bisa dibekuk satupun. Terlalu panjang tim fight dari Geekslet sendiri sampai bahkan mereka ngasih waktu yang banyak untuk Evil's Legend yang tadinya tumbang udah sampai revive balik, dan bahkan ketika resource skill yang dimiliki sama Geekslet ini udah nggak ada, Evil's Legend udah enak banget, mereka tuh terus paksain tim fightnya, dan bahkan mau nggak mau sampai Geekslet yang tadi awalnya udah menangin skirmish ya mereka harus mundur ngeriset lagi. Karena kalau mau terus-terusan tim fight, Evil's Legends yang punya power, dia punya Estes, dia punya Pakito. Kalau ngomongin soal lifesteal, Pakito dengan Bloodlust X-nya satu biji aja dengan sisanya full tank, dia masih bisa sustain. Masih bisa. Dia masih ada Dreams. Sedangkan Jana Kitty, dia benar-benar depending on dirinya sendiri. Dia benar-benar mengangkat pancernya. Pancernya miss sekali aja, ini bisa buat pasukan Evil's Legends menangkap dia dengan mudah, Momochian. Tadi sebenarnya Jana sama Abu itu hampir dapetin Dreams, tapi positioning lagi dari seorang Dreams. Repositioning yang bagus dari Dreams ini ngebuat dia nggak mudah untuk ditumbangkan. Karena dia pasti akan nempel dengan pemain-pemain Evil's Legend lainnya. Makanya aku bilang hari ini akan menjadi hari yang keras. Ini adalah Jumat keras untuk MPL Indonesia. Di week yang kelima, makin menuju akhir dari regular season, memang pertandingan makin luar biasa kacau. Tapi langsung ada Warpex untuk Jana Kitty mengandalkan punchernya untuk mendapatkan satu buah lot oleh tim Evil's Legend. Mereka sadar akan hal itu. Mereka akan mencoba untuk menuju ke arah belakang. Beras terbuka, terdeteksi. Luka, can you survive? Tapi Luka gagal untuk men-takedown seorang Pras. Lihat, double utility fucking Pras. Dan bahkan di sisi sebaliknya retribusi dari Pras. Again and again, berhasil mematahkan pasukan Geekslet. Walaupun berhasil kemarin, ini bukan menjadi jawaban. Karena selanjutnya, Paulo akan menjadi korban. Evil's Legends again dan lagi menggigit lordnya dengan pasti. Ketika Kadera punya satu buah ke altar, masalahnya Lucky ini posisinya terlalu jauh. 1 lawan 4 dari seorang Lucky tentunya agak sedikit sulit. Apalagi kita tahu dengan range dari ke altar juga nggak sebesar dulu. Jadi mau nggak mau harus Lucky yang nyamperin atau Kadera yang nyamperin. Tapi dari tadi kita ngelihat dari Kadera pun bermain dengan begitu aman. Dan dia mau nggak mau harus merelakan Lucky yang tumbang. Gagal untuk mendapatkan Brands. Dan ini mungkin perdebatan di arah bench caster ya, atau tempat istirahat para caster itu sudah menjadi jawaban ya. Kalau Tas ini harus diakui retributionnya power banget. Dia di posisi kedua di bawah Kairi mungkin. Gimana Momocan kalau menurut kamu? Kalau menurut aku sih Tas sepertinya memang harus diwaspadai ya untuk perebutan dari segi objektifnya. Karena kita ngeliat perfect turtle dipegang oleh Evil's Legends. Satu Lord bahkan yang sempat ditahan di reset kembali sama Geekslet ini masih bisa didapatkan oleh Evil's Legends. Karena posisi dari Jana Kitty tadi udah masuk lewat pencur dan juga dia udah terus, namun sayangnya retribution juga masih gagal didapatkan oleh Jana Kitty. Oke, dan bahkan kita lihat, jangan lupa untuk dukung timnas Indonesia di SEA Games, Brans dan juga Dreams mewakili Indonesia dari pasukan Evil's Legends, Momocia. Tapi lihat arah bottom lane, sebentar lagi akan ada team fight yang coba terjadi. Memilih mundur ke arah belakang, dan pasukan dari Geekslet mereka mencoba melakukan distraksi di arah top lane-nya. Maloiski
Seniki mencoba mendapatkan turret. Objektif Gaming dan menggagalkan beberapa player dari EVOS Legends untuk mundur, Momo Gomez. Iya, dan EVOS Legends tentunya lebih peka kali ini setelah kejadian satu kali ya. Sekarang pas lebih peka tentunya dengan minimap dan Baloyski. Bakal coba dikejar, Ji. Tidak bisa terlalu lama untuk bertahan hidup. Tidak secepat itu, Baloy. Langsung ada Psychos yang terbang menangkap Baloyski. Langsung dengan sikap membuat Baloyski nggak bisa melakukan pushing di arah top lane. Tapi EVOS Legends, ingat, beberapa kali mereka ditumbangkan dengan -1 mapnya. Silakan memencana itemnya. Iya, tapi tidak lagi ya sekarang ya. Untuk dari item in game, Bayu Dunia Games kita mau mengetahui di mana Brans yang memang sudah tumbang 3 kali, namun dari segi gold masih bisa untuk diungguli oleh Brand sendiri dengan item yang sudah dimiliki. Goresan saya akan mendapatkan basic attack-nya, dan bahkan kalau kita ngelihat kali ini hanya Immortal mungkin yang akan bisa dibikin juga oleh pemain dari First Legion, terutama untuk Psychos dan juga Tas yang akan berada di garda depan dari First Legion sendiri. Melepaskan wave di arah bottom lane, Psychos mencoba untuk melakukan rotasi ke top lane karena ada pivot di arah top lane. Standby on position, X-Lane mereka bakal coba untuk melakukan team fight kah? Karena Aboy mencoba terperangkap, Plexus dikeluarkan, Abis Watch gagal tapi Aboy ter-take down. No Aboy kali ini, no high ground defensive. Ketika ada EVOS Legends masih mendapat level, ini bakal menjadi bencana, tapi Brass masih ada bencana. Damage yang cukup instan, 2 poin kill EVOS Legends berhasil ditumpahkan, 2 poin penting terbakar, 3 hilang dari EVOS Legends. Mereka tersisa atas seorang diri di garis depan, mencoba ditumpahkan, akan coba diganyang sebelum ada retribution. Shutdown-nya berhasil didapatkan oleh pasukan dari Kingsland. Walaupun shutdown, walaupun tim fight yang besar didapatkan di Kingsland, tapi nampaknya belum berhasil membuat dia berhasil mendapatkan Lord yang terhormat. Menumbangkan Brans itu pasti jadi target dari Kingsland, tapi ketika Dreams-nya tumbang duluan, baru Hijume yang tumbang, ini akan sedikit berbeda cerita. Hijume memang punya kill altar, tapi akan berbeda cerita ketika Dreams yang punya heal. Ini akan sedikit sulit ketika dari seorang Dreams yang udah tumbang. Oke, kali ini Jana Kitty belum menuju ke arah Pitlock. Ada Faramis udah melakukan kartu altarnya. No kartu altar for this side, tim fight yang agak cukup pincang, tapi lihat Baloyski di arah bottom lane, distraction yang sangat mahal, mencoba untuk mendorong di arah bottom lane, membuat EVOS Legends harus team fight dengan posisi 4 versus 5 karena kita nggak tahu keberadaan dari sana. Baloy berhasil di sana, berhasil tinggal Baloyski. What a mind blowing from Baloyski. Tas di arah top lane mencoba untuk bertahan secara diri, tak ada lagi yang bisa diselamatkan. Tas tertinggal, EVOS Legends kehilangan 2 pacarnya dan bahkan bisa didapatkan Kingsland. Ini bencana untuk EVOS Legends. Lihat Baloy, dia tahu kondisi di mana Hijume udah nggak punya kill altar. Dreams lagi juga posisinya nempel dengan Brans. Brans sih agak sedikit terpisah dengan posisi dia berada di area jungle atas, namun di posisi Kremlin itu. Jadi tentunya kesempatan dari seorang Baloyski untuk menculik ke arah Brans terbuka dengan begitu lebar. Gila, ini bahkan kita menyaksikan di mana pasukan dari Kingsland mereka cuma ada satu War X untuk Lancelot, tapi nggak tahu kenapa Lancelotnya sesakit itu. Dari tadi aku lihat mungkin dia karena mainin pasif puncher dan War X-nya, sedangkan di top lane base dari EVOS Legends terpecah satu, mulai masuk ke dalam Jana Kitty memainkan punchernya, tapi Jana Kitty nggak boleh terperangkap pada saat he's coming up. Kadera memiliki kartu altar, pasukan EVOS Legends sudah sedikit masuk ke base-nya, tapi